Iya, shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa karena penyertaan Tuhan yang ajaib. Jangan pernah lelah mencari Tuhan karena Dialah sumber kekuatan kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini, hanya dalam hadirat Tuhan kita bisa tenang. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi berjalan bersama Tuhan kita akan dikuatkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kami masih boleh mengikuti Mesbah Doa, diam dalam hadirat-Mu, menerima kekuatan yang daripadamu. Kami mau datang malam hari ini Bapak, kami mau mengakui kami tidak punya cukup kekuatan atau hikmat. Bahkan apa yang akan terjadi ke depan tidak ada satupun yang kami ketahui. Tuhanlah yang maha tahu. Sebab itu kami mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau bawa pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau menerimanya Tuhan, sucikan dan kuduskan hidup kami untuk layak masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada kami gelisah Tuhan, kami percaya Bapa, amin, amin. Akan masa menjelang kami berjalan serta Yesus, serta Yesus, maka sekali lagi mari kita katakan, kami tidak tahu akan hari esok Tuhan. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap satu saat nanti, tapi Tuhan tidak pernah lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Kami percaya kami berjalan bersama Yesus. Ku berjalan serta Yesus, maka hati. Biarlah kita mau berkata, Tuhan, banyak hal yang tidak kami pahami, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Banyak hal yang tak kami pahami, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagi kami, yaitu tangan Tuhan yang pegang hidup kami. Tangan Tuhan yang pegang. Mari lebih lagi saudara kita menyadari bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan di hidup kita. Sekali lagi katakan pujian ini, tiada kami tahu kan hari esok, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya yang kami harapkan. Yes, karena surya akan lenyap, tetapi Tuhan tidak pernah lenyap di hidup kami. Amin. Oh, tiada ku gelisah akan masa yang menjelang Tuhan. Amin. Kami mau berjalan beserta Yesus. Yes, serta Yesus, maka hatiku. Sekali lagi katakan, kami tidak tahu akan hari esok Tuhan. Tak ku tahu
esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tidak ada kami gelisah. Amin, amin Tuhan, akan masa yang menjelang di depan kami. Kami mau berjalan beserta Yesus. Amin Tuhan, serta Yesus. Maka hati, mari saudara, dengan iman kita mau angkat tangan dan berkata, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Lebih lagi banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku tangan Tuhan yang pegang hidup kami. Amin, amin Tuhan. Kami tahu Bapa, banyak hal yang tidak kami pahami di hidup ini, tapi kami yakin ketika tangan Tuhan yang pegang hidup kami, maka kami kuat berjalan bersama Engkau Bapa. Bahkan di saat semua keadaan terasa menakutkan di sekeliling kami, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji, bahkan Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup dan mati kami. Engkau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Tidak ada yang perlu kami takutkan ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang sanggup memegang kendali atas hidup kami Bapa. Bagian kami hanyalah percaya dan mempercayai Tuhan. Bahkan sekalipun ada banyak hal yang tidak kami mengerti di depan kami, kami tahu Tuhan yang menjaga langkah-langkah kami. Mari sekali lagi kita mau berkata, banyak hal yang tak kami pahami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tetap yang memegang tangan kami di depan. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan. Banyak hal yang tidak kami pahami Tuhan, tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagi kami adalah tangan Tuhan. Amin, amin. Tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih Kau Tuhan yang pegang hidup kami, yang pegang tangan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan sedang merenda karya-karya yang mulia bagi hidup kami. Ajar kami terus berjalan bersama dalam rencana-Mu Bapa. Karena walaupun kami tidak mengerti, namun satu hal kami tahu, tangan Tuhan merenda kehidupan kami, melakukan yang terbaik bagi hidup kami, untuk terus kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tangan Tuhan
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Engkau akan melihat pelangi kasih-Nya. Oh, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya. Amin, amin. Ya agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih, lebih lagi tangan Tuhan. Oh, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti Tuhan, amin. Kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari tetap percaya bahwa tangan Tuhan sedang merendah pelangi di hidup kita, saudara. Sekalipun hari ini air matamu, mungkin engkau merasa sudah tidak sanggup lagi, datang pada Tuhan, percaya kepada rencana dan kehendak-Nya, bahwa tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang mulia dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, ajar kami percaya, ajar kami berserah Tuhan pada rencana-Mu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya, amin, yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, ya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih, tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya, oh, yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat, sekali lagi dengan iman percaya, katakan tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Engkau akan melihat pelangi kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kami kan lihat pelangi kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami akan melihat tangan Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesembuhan. Kami percaya, kami percaya, Kaulah sumber pertolongan di dalam hidup kami Bapa. Kami percaya penolongku hanyalah diri-Mu,
Aku selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang penolongku Tuhan. Oh, ku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Kami percaya itu Bapa, amin. Kau Bapa-Ku. Lebih lagi saudara, mari angkat hati dan imanmu lebih lagi. Oh, ku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidup. Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Amin. Tuhan penolongku, hanya diri-Mu Tuhan penghibur kami. Amin. Ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai. Engkau Bapa yang setia. Amin. Oh, setia Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkan kami, yang berseru padamu, yang berserah padamu. Kau setia Tuhan bagi hidup kami, bagi hidup kami. Oh, kebaikan-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Mari saudara berseru pada Tuhan, katakan, penolongku hanyalah diri. Mari engkau yang mulai putus asa, katakan, Engkau penghibur kami Tuhan, Engkau penolong kami Bapa, amin. Engkau sertai hidup kami. Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau luar biasa Tuhan. Lebih lagi saudara berharap, berseru, penolongku, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau sekali lagi saudara, dengan iman, katakan dengan iman, percaya dan itu akan terjadi. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan hari ini setiap hembusan nafas yang kami hirup itu tanda kesetiaan Tuhan. Ajar pada kami untuk terus berharap dan berserah kepada-Mu Bapa, bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk membawa kebaikan di hidup kami. Mampukan setiap kami untuk terus bersyukur dan menjalani semua
yang kami alami dengan hati yang berserah pada Tuhan. Sebab kami tahu semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Urapi kami malam ini. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, pengajaran-Mu. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Dan sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie yang diurapi Tuhan, tanggal 5 Juli yang lalu. Saat bangun pagi hari, setelah bangun saya merasa di leher saya, tepatnya di bawah dagu saya, ada 2 benjolan kecil. Sebelah kiri sebesar kelereng, dan saya pikir biasa kalau habis begadang minum es pasti bisa terjadi seperti itu. Saya hanya berpikir saya kasih amoxicillin pasti langsung sembuh. Namun malamnya tanggal 6 Juli saya malah gak enak badan dan demam sampai 38. Besok paginya saya curiga ini tidak biasanya, saya mulai gelisah dan takut terus muncul dalam pikiran saya. Saya berjemur, saya uap dengan minyak kayu putih, dan saya makan seperti biasa. Selasa malam saya mulai panas, dan akhirnya Rabu pagi saya di swab, dan ternyata saya positif. Aduh ibu, rasanya saya waktu itu pengen teriak karena di kantor sayalah yang paling menjaga prokes. Tapi justru kenapa harus saya yang kena? Rasanya berontak, tidak adil dan tidak terima. Saya berpikir bagaimana nanti anak dan suami, tapi puji Tuhan ternyata mereka negatif. Lalu saya isolasi di rumah sakit dan mendapat obat yang banyak, dan saya sekali minum bisa 13 obat. Dan saya isolasi hanya selama 8 hari dengan berbagai macam intimidasi iblis yang besar terus menerus. Teman yang sekamar saya 2 sudah meninggal karena tidak kuat. Saya harus berada di ruangan sendirian dengan posisi ruangan bersebelahan. Ruang sebelah saya itu tempat memandikan jenazah. Jadi setiap hari ketika pintu kamar dibuka saya melihat mayat-mayat. Secara manusia saya begitu down Bu, namun saya bersyukur karena saya bisa mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Karena papa dan mama saya mengirimkan link. Selama ini mereka mengirim dan saya tidak pernah membuka. Namun ketika di rumah sakit saya jadi rajin untuk ikut setiap jam 8 dan jam 5 pagi. Awalnya saya merasa saya ikut karena saya butuh Tuhan karena lagi sakit. Saya membutuhkan kekuatan. Namun tanpa saya sadari ternyata saya benar-benar menjadi kuat dan jiwa saya menjadi tenang dan sukacita. Sehingga kesehatan saya juga berangsur pulih dan saya bisa disembuhkan. Puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya. Amin, amin. Ya saudara, ya apa yang kita dengar bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya ketika Tuhan menjamah seseorang, ya makanya saya juga selalu berkata, saudara jangan pernah bosan mengirimkan link mesbah doa kepada seseorang. Mungkin saat-saat saudara kirim belum dibuka, tetapi di satu saat ketika dia dalam tekanan, ketika dia dalam masalah, maka tidak ada perkara yang kebetulan ya. Dia merasa ingin mencari Tuhan dan akhirnya dia membuka mesbah doa ya. Tadinya awalnya berasa cuma karena pengen sembuh ya, biasa orang kalau sudah sakit baru rasa ingin dekat dengan Tuhan. Ternyata yang didapatinya lebih daripada itu, bukan hanya kesembuhan tapi ketenangan jiwa ya, bahkan rasa aman ya dekat dengan Tuhan. Ya biarlah kita terus menjadi alat, bagikan ya link mesbah doa kepada saudaramu, temanmu ya, bahkan sampai sekarang akhirnya terus mengikuti mesbah doa.
Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan saat kita memang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apalagi ketika saudara membagikan mesbah doa dengan sebuah kerinduan agar orang itu boleh mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, biarlah kita terus mau menjangkau jiwa-jiwa di hari-hari terakhir ini, saudara. Jadilah alat untuk menjangkau jiwa. Kirimkan mesbah doa ya. Tidak ada perkara yang mustahil. Sebab Tuhan turut bekerja ketika kita rindu untuk memenangkan jiwa. Maka Dia Tuhan yang terlebih rindu untuk menjangkau jiwa. Biar kita semua menjadi alatnya hanya dengan membagikan ya. Terima kasih buat kesaksiannya. Saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie, saya Francisca dari Surabaya. Saya mau memberikan kesaksian bagaimana kasih Tuhan dalam hidup saya. Dari bulan September 2019, saya tiba-tiba seperti kena flu, tetapi disertai muntah dan tidak bisa makan. Akhirnya saya ke dokter umum dan diberi obat, tapi demamnya tidak turun. Demamnya turun, tapi saya tidak bisa makan. Saya berdoa pada Tuhan apa yang harus saya perbuat. Tiap kali saya makan pasti muntah lagi. Akhirnya saya ke dokter spesialis dan akhirnya di-check up semua. Singkat cerita, dokter bilang ada gangguan di ginjal saya. Dan saya disarankan untuk ke spesialis ginjal. Setelah dilakukan pemeriksaan lengkap, dokternya bilang ada infeksi di saluran kencing yang akhirnya merambat ke ginjal. Akhirnya saya diharuskan untuk masuk ke rumah sakit. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa memang ini yang harus saya jalani, Tuhan? Kalau memang ini saya pasrah dan saya mohon kepada Tuhan untuk menjamah sakit penyakit ini. 10 hari saya di rumah sakit, akhirnya saya diperbolehkan pulang. 3 hari saya sudah di rumah, saya muntah-muntah lagi. Akhirnya saya harus pindah dokter dan juga masuk rumah sakit lain lagi. Saya menangis di kaki Tuhan, saya memohon pengampunan atas dosa-dosa saya. Setelah seminggu saya di rumah sakit, saya dibolehkan pulang. Tapi vonis dokter yang terakhir, ginjal saya tidak normal seperti biasa. Saya minum harus ditakar, bahkan saya mendapat banyak larangan makanan. Jadi tiap hari kerjaan saya sibuk menimbang makanan, ya. Karena tidak boleh lagi makan seperti biasanya. Tapi tetap saja kadang perut saya masih mual dan saya muntah-muntah. Akhirnya saya menyerah, Bu, dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidup saya? Saya sungguh hanya pasrah, Bu. Tiba-tiba ada teman yang datang memberi info ada dokter di Penang di Malaysia yang ahli dengan penyakit ginjal. Lalu Tuhan memberkati dan menyediakan semua biaya untuk saya datang ke sana. Sesampai di Penang, saya akhirnya diperiksa kembali. Saya hanya pasrah kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhanku itu tidak akan membiarkan umatnya. Saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi dan amin bagi yang percaya itu pasti terjadi. Dan hasil check up saya ternyata tidak ada kelainan apapun di ginjal saya atau di mas saya. Puji Tuhan, Bu, Tuhan luar biasa. Saya bersujud dan menangis sejadi-jadinya. Saya mengucap syukur atas semua kemurahan Tuhan. Dokternya hanya memberi saya 2 biji obat vitamin karena saya dalam kondisi kekurangan cairan. Karena selama ini saya minum harus ditakar. Sehari saya hanya boleh minum 700 mili. Setelah saya kembali ke Indonesia, keadaan saya terus memulih kembali dan saya sudah bisa makan. Dokter bilang bulan 4 saya harus kembali ke Penang lagi. Tetapi bulan Maret kemarin itu sudah pandemi dan sudah mulai mewabah, saya hanya pasrah pada Tuhan. Tapi Tuhan pelihara saya sampai hari ini, keadaan saya sehat-sehat saja, tidak ada apa-apa. Saya juga mulai mengenal mesbah doa itu dari bulan Maret, Bu. Secara iseng saya buka-buka YouTube dan melihat mesbah doa. Saya merasa senang mendengar khotbah Ibu yang jelas dan juga terus terang.
Selama ini saya anak Tuhan yang kadang masih belum mengerti firman. Tapi dengan mesbah doa saya merasa sangat diberkati. Bahkan setiap hari saya tidak pernah absen. Meski jamnya kadang agak mundur. Terima kasih Bu atas pelayanan Ibu Debbie dan keluarga. Semoga kesaksian saya memberikan iman kepada setiap orang yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Maaf kalau kesaksian ini panjang. Haleluya, puji Tuhan. Bukan satu dokter yang mengatakan ada kelainan di ginjal, bahkan muntah-muntah terus, demam ya, pindah rumah sakit, pindah dokter, semua menyatakan yang sama bahwa ginjalnya infeksi ya, dan ginjalnya tidak normal. Bahkan dilarang minum, tidak boleh banyak, hanya 700 ml per hari, dan juga makan harus ditakar dan tidak boleh sembarang. Ya, tapi terus ya mual muntah sampai akhirnya harus berobat ke Penang, dan dia berserah dan dia berkata, Tuhan, aku percaya kalau Tuhan berkehendak, Tuhan menjamah ginjalku dan tidak ada apa-apa. Ketika berobat ke dokter ahli ginjal di Penang, ya luar biasa, hasil scan semuanya baik dan ginjalnya tidak ada satupun yang rusak atau sakit atau infeksi. Tuhan luar biasa, bahkan sampai hari ini keadaannya sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan sanggup merubah ya. Bahkan apa yang menurut vonis dokter sudah A, Tuhan bisa bilang itu B. Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan kerjakan, tetapi sampai hari ini kita harus percaya bahwa kesembuhan itu masih ada dan masih terjadi bagi orang-orang yang mau setia dan percaya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih buat kesaksian yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, dan hari ini kita akan masuk dalam pembacaan firman. Sekarang kita sudah ada di Daniel pasal yang ke-8. Kemarin kita sudah baca tentang penglihatan binatang ya, domba jantan dan kambing jantan. Kemarin kita sudah baca sampai di Daniel pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 kemarin. Ya, bagaimana domba jantan itu yang bertanduk dua bicara tentang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang perkasa itu bicara tentang Yunani ya. Ayat yang ke-15 kemarin kita sudah baca, dan sekarang ayat yang ke-16. Ayat 15 kemarin berkata, sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya. Maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki ya. Ayat 16, dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. 17, lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Ayat 18, sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah, tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Ayat 19, lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Saudara, Gabriel adalah seorang malaikat utusan surgawi yang dipakai oleh Allah untuk menjelaskan penglihatan-penglihatan Daniel. Dia juga yang memberitakan kelahiran Yohanes Pembaptis ya, dan juga Mesias. Di akhir masa, dalam hal ini menunjuk kepada keseluruhan periode sejak akhir masa pembuangan sampai kepada kedatangan Kristus kali yang kedua. Berarti ini nubuatan juga sampai ke akhir zaman nanti ya. Banyak peristiwa yang akan terjadi di bawah Antiochus Epiphanes akan terulang dalam skala yang lebih luas sebelum kedatangan Kristus ke kali kedua. Selama masa-masa tersebut Allah menghadapi Israel dengan cara yang sama sekali berbeda dengan disiplin ilahi melalui bangsa-bangsa bukan Yahudi. Masa ini kadang-kadang disebut sebagai zaman bangsa-bangsa itu. Ya, jadi kita kemarin sudah melihat ya saudara, bagaimana dijelaskan. Ya, bahkan ya kita sudah membaca kemarin itu
Ya, setelah Alexander Agung mati dalam usia sekitar 30 tahun pada puncak kekuasaannya, kerajaannya terpecah menjadi 4 bagian yang diperintah oleh 4 panglima. Ya, yaitu terbagi atas Mesir dan Palestina, Babel dan Syria, ya, dan juga Asia Kecil, ya, dan juga Makedonia dan Yunani. Ya, dan kita tahu bersama, ya, ini akan berulang. Ya, dan juga apa yang terjadi sekarang kita lihat, saudara. Penggenapan juga akan terus terjadi di atas bangsa-bangsa. Ya, bahkan penggenapan lebih lanjut dari nubuat mengenai tanduk yang berkuasa ini akan terjadi pada masa depan, yaitu ketika datangnya Antikristus. Ya, dan kita lihat sekarang apa yang sedang terjadi. Ya, bangsa-bangsa dengan mencoba dengan kekuasaannya, ya, satu dengan yang lain. Bahkan hari-hari ini yang terjadi, saudara, di Palestina, kita melihat, ya, bahwa penggenapan demi penggenapan firman Tuhan terus akan terjadi. Semua bangsa-bangsa itu tertulis di dalam Alkitab. Ya, dan ini mengarah kepada bukan hanya ketika zaman itu, tetapi sampai pada masa akhir kedatangan Kristus. Ya, bahkan kita lihat di sana, ya, ayat yang ke-19. Lalu berkatalah ia, aku beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. 20, domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar di antara kedua matanya ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. 23, dan pada akhir kerajaan mereka apabila orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. 24, kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Dan apa yang dilakukannya akan berhasil, orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Ayat 25, dan orang karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tidak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Saudara, raja yang garang ini menggambarkan baik Antiochus IV, Epiphanes maupun Antikristus pada akhir sejarah manusia. Itu ada di kitab Wahyu 13, ya, ayat 1 sampai 18 tentang Antikris yang akan datang. Ya, ayat 25 tadi sana dia dikatakan dia akan mengalahkan raja atas segala raja. Raja atas segala raja ini adalah Allah sendiri. Tak ada kekuatan manusia yang dapat mengalahkan raja yang dilihat Daniel dalam penglihatannya, tetapi Allah akan menjatuhkan raja tersebut. Antiochus IV Epiphanes diceritakan menjadi gila dan meninggal di Persia pada tahun 164 sebelum Masehi. Kuasa dan keadilan Allah akan menang, karena itu jangan pernah kita melepaskan iman atau kehilangan harapan. Ya, dan tak peduli betapapun tampak kuatnya musuh-musuh Allah itu. Ini juga menggambarkan Antikristus yang akan datang dan akan dikatakan tadi dia akan mendatangkan kengerian. Ya, dan juga akan berhasil untuk orang-orang yang berkuasa akan dibinasakan. Ya, juga umat orang kudus, ya, termasuk anak-anak Tuhan, banyak yang akan terseret, saudara, menjelang kedatangan Antikristus ini. Ayat yang ke-27, ayat yang 26 di sana dikatakan, adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh.
Maka 27, maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu tetapi tidak memahaminya. Bahkan Daniel pun tetap tidak memahami karena malaikat itu berkata, ini simpan saja karena ini adalah penglihatan yang masih jauh. Ya, kita tidak tahu kapan ini akan digenapi juga tentang antikris itu, tetapi saya percaya kita semakin ada di hari-hari yang terakhir. Saya juga ingat saudara, dulu saya pernah mengkhotbahkan tentang chip 6666 itu. Ya, dan saya pernah mengkhotbahkan itu 10 atau 15 tahun yang lalu, dan saat itu ya saya ingat saya pernah berkata bahwa memang ya mereka akan mengusahakan supaya tahun 2020 seluruh bangsa itu sudah dipakaikan chip itu. Dulu waktu saya mengkhotbahkan itu saya pikir 2020 masih jauh. Ternyata 2020 itu ya tanpa kita sadari kita memasuki ini. Ya, dan semua akan diberi tanda. Beberapa orang berkata vaksin ini ialah tandanya. Ya, kalau menurut saya bukan, saudara. Vaksin ini bukan tanda dari 66 itu. Tapi semua akan menuju ke sana. Tanpa kita sadari semua berjalan ya online. Ya, bahkan nama kita, data kita semua sudah terdaftar di online. Ya, sekarang semua sistem komputerisasi, diketik saja Debbie Basjir gitu kita tahu. Ya, oh tinggalnya di sini, tanggal lahirnya berapa, bahkan bagi para penyelidik semua bisa diketahui ya sampai ke hal-hal yang rahasia. Ya, dan kita ingat waktu bikin IKTP kita dipanggil ya, di foto mata kita. Tanpa kita sadari ya, dulu saya berpikir wah masih lama lah ya. Kalau untuk penggenapan 666 itu masih lama, saya pikir sekarang aja di Indonesia sistem komputerisasinya dulu 10 tahun yang lalu. Sekarang tanpa kita sadari ya, dengan adanya pandemi virus ini sudah mulai tidak pakai uang cash, di tol tinggal lewat pakai kartu, ting 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 bayar. Warung-warung kecil pun sekarang tukang ojek beli apa-apa pakai OVO, tinggal ting 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 ya. Semua akan mengarah ke sana, saudara. Ya, dan ini adalah bagian dari penggenapan yang sudah tertulis di Alkitab tentang antikris. Hari-hari ini jangan takut mendengarkan berita-berita ya. Bagian kita, apa yang harus kita lakukan? Bukankah berita tentang kedatangan Tuhan, tentang akhir zaman itu adalah yang kita tunggu-tunggu? Yes, datanglah segera Tuhan Yesus. Ya, tetapi kalau kita mendengar yang seperti ini, apakah kita jadi stres, jadi takut? Tidak perlu. Bagi orang kudus, ya bagi kita yang percaya, berita tentang kedatangan Tuhan itu adalah berita sukacita. Yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah mari berjaga-jaga. Tinggalkan dosa. Kalau ada di antara saudara, yang di antara kita yang masih hidup dalam kenajisan, percabulan, ya mari kita mulai tinggalkan dan mengejar kekudusan. Jangan terlalu mengejar harta, tapi kejarlah perkenanan Tuhan. Ingat satu saat nanti semuanya akan berlalu dan akan kita tinggalkan. Yang pasti hanyalah kedatangan Kristus kedua kali. Ya, dan semuanya ini disimpan ya kata firman Tuhan. Ya, tetapi bagi kita orang-orang yang percaya, Tuhan tidak ya membiarkan kita ini tidak tahu apa-apa. Bukankah Alkitab berkata kita bukanlah orang-orang yang akan binasa. Kita bukanlah orang-orang yang tertidur, tapi kita adalah orang yang berjaga-jaga. Karena itu tetaplah setia saudara, berjaga-jaga di dalam iman, berjaga-jaga dalam pengharapan kita. Sampai Tuhan datang kembali, Dia dapati kita tetap setia. Dan kita percaya ya kita orang-orang yang terus berjuang di dalam kebenaran kekudusan. Kita akan mengalami keluputan saudara ya. Tetaplah setia, karena itu hari-hari ini terus mempersiapkan hidup kita menanti kedatangan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami. Mungkin kami juga tidak memahami, kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di hari-hari ini sampai di akhir zaman.
Namun kami tahu bagian kami adalah berjaga-jaga, mempersiapkan hidup yang kudus, yang layak bagi Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus berjaga di dalam perkenanan-Mu. Kami mau tetap percaya sampai akhirnya, kami tetap percaya Engkau Tuhan yang menjanjikannya, dan semua yang dituliskan dalam firman-Mu itu pasti terjadi. Bagian kami hanyalah mempercayainya, menanti kedatangan Tuhan itu. Walau kami tidak mengerti, walau kami tidak melihat, ini ungkapan hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Walau ku tak dapat berharap, atas kenyataan hidupku, namun hati kami Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku Tuhan. Lebih lagi saudara, apapun keadaanmu hari ini, katakan pada Tuhan, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, ya Tuhan, amin. Namun hati kami tetap, amin, memandang padamu. Kau tuntun langkah kami Tuhan. Walau kami tak dapat berharap, atas kenyataan hidup kami sekarang ini Tuhan, namun hatiku tetap, amin, memandang padamu. Kau ada untukku. Apapun keadaan kami hari ini, mungkin kami tidak dapat berharap banyak melihat kenyataan di hidup kami, namun kami tetap mau percaya dan menanti akan janji-janji firman-Mu bahwa apa yang tertulis akan digenapi. Kami mau percaya sampai pada kekekalan Tuhan menjanjikan itu bagi kami. Hidup ini, iman ini bukan hanya tentang yang ada di dunia ini saja. Karena jika kami hanya menaruh harapan kami, percaya kami hanya kepada Kristus di waktu-waktu ini saja, maka kami adalah orang yang paling malang di dunia ini. Kami mau menaruh harapan hidup kami kepada Tuhan sampai pada masa yang akan datang, bahwa Engkau menyediakan kekekalan bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak-anak, semua bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Tidak ada satupun yang tertinggal dari kami Tuhan saat penggenapan firman-Mu itu digenapi. Kami mau terus bertahan di dalam iman, apapun keadaan kami hari-hari ini. Kami mau tetap percaya, tidak akan meninggalkan iman kami kepada Tuhan. Berkati para suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri juga, anak-anak bertobat, masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Engkau juga terus memberkati Bapa, orang tua kami, keluarga besar kami, saudara-saudara kami yang belum bertobat, Tuhan jamah dan lawat agar mereka juga boleh menerima anugerah keselamatan di dalam Engkau. Berkati Tuhan orang tua kami di usia senja mereka, para single parent juga Tuhan menjadi penghibur, penolong, berikan kesembuhan Tuhan. Bahkan kami percaya damai sejahtera sukacita ada atas hidup mereka. Setiap mereka yang terbaring sakit hari-hari ini Tuhan jamah dan lawat, kesembuhan terjadi secara jiwa, bahkan juga secara fisik di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan Bapa agar tidak ada kekecewaan. Kami memperkatakan dengan iman, menaruh tangan kami di bagian yang sakit. Kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Biarlah anugerah-Mu Bapa boleh terus terjadi atas hidup kami. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus.
Kau memberkati Bapa. Bahkan mereka yang ada di luar sana juga yang sedang sakit apapun, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Yang terinfeksi COVID juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biar hidup kami terus memuliakan nama-Mu Bapa. Bagi setiap mereka yang ada dalam tekanan persoalan kehidupan yang begitu berat, mereka yang sedang tertekan dengan masalah pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, yang terlilit dengan masalah hutang piutang, yang ada dalam ikatan-ikatan jerat dosa, kemabukan, kenajisan, persinahan, percabulan, yang terikat dengan rokok, minuman keras, yang terikat dengan alkohol, yang terikat dengan obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan judi, yang terikat dengan game, yang terikat dengan obat tidur, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, yang terikat dengan roh kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang sanggup melepaskan ikatan-ikatan dosa ini. Kami mau mempersiapkan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Lepaskan kami Bapa. Engkau yang sanggup ketika kami rindu Tuhan yang memampukan. Berkati Tuhan setiap mereka juga yang terus berseru rindu memiliki keturunan ilahi. Tuhan memberkati setiap kandungan yang tertutup dibukakan dalam nama Yesus. Engkau juga terus memberkati mereka yang berkekurangan. Tuhan menjadi Allah yang mencukupi. Berkat-Mu tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Berkati Tuhan mulai dari Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh Tuhan jajaran kabinet yang ada, bahkan TNI Polri. Tuhan memberkati di atas bangsa ini. Diberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tanahnya, lautnya, gunungnya, udaranya, penduduknya diberkati Tuhan. Semua boleh berdiri dalam takut akan Tuhan. Disucikan dan dikuduskan bangsa ini. Ampuni dosa atas bangsa ini Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya tidak ada kematian massal karena COVID yang ada, pertobatan massal. Orang-orang berbalik mencari Tuhan di masa anugerah ini. Kami percaya ini adalah masa anugerah untuk kami diberi kesempatan bertobat kembali pada jalan Tuhan. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka, para tenaga medis yang ada di garis terdepan mengatasi COVID. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus perlindungan-Mu. Bahkan kami bersyukur hari-hari ini angka kematian semakin menurun. Kami tahu Tuhanlah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau juga Tuhan yang memberkati untuk semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka terus setia berdoa. Tuhan memberkati, jamah dan lawat semakin banyak orang datang kepada Tuhan dan bertobat. Biarlah Bapa anugerah-Mu tercurah malam ini, yang sakit disembuhkan, yang berbuat berat Engkau berikan kelegaan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Immanuel.